menyatakan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jamaah Islamiyah yang dikenal dengan sebutan JI menyatakan secara resmi telah membubarkan organisasi mereka. Pembubaran ini dilakukan sejumlah tokoh agama JI di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 30 Juni 2024. Anggota JI menyatakan akan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Akan pembubaran Al-Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. JI dianggap sebagai kelompok teroris di balik sejumlah aksi teror tanah air sejak 1990-an. Sejumlah tokoh JI pun diburu dan ditahan akibat delik terorisme. Apa saja dosa-dosa dari kasus teror yang pernah mereka lakukan? Dan apa alasan JI akhirnya memilih bergabung ke NKRI? Jamaah Islamiyah didirikan oleh Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir pada 1993. Saat itu, mereka berdua sedang melarikan diri ke Malaysia akibat menentang pemerintah dan ingin menggantikan dasar negara Pancasila dengan Al-Quran dan Sunnah. JI dipercaya punya hubungan erat dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Pada tahun 1999, salah satu pemimpin tertinggi atau amir mereka, Abdullah Sungkar, meninggal dunia akibat serangan jantung. Nah, sejak wafatnya Sungkar inilah rentetan teror yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah dimulai. Setidaknya ada beberapa teror yang cukup menarik atensi publik kala itu. Pertama adalah rentetan serangan bom di sejumlah gereja pada malam Natal tahun 2000. Tercatat ledakan bom terjadi di Batam, Pekanbaru, Jakarta, Pangandaran, Bandung, Mojokerto, dan Mataram. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2002, terjadilah tragedi bom Bali 1. Kala itu, bom dalam mobil meledak di daerah Kuta, Badung, dan Denpasar, menyebabkan 202 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Insiden ini menjadi teror terbesar yang pernah dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Imbas tragedi itu, pada tanggal 27 Oktober 2002, PBB resmi memasukkan Jamaah Islamiyah sebagai bagian dari jaringan Al-Qaeda. Keesokan harinya, Ba'asyir ditangkap saat sedang berada di salah satu rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus bom Bali 1 dan dihukum 2,5 tahun penjara. Bulan depannya alias pada November 2002, polisi juga sukses membekuk dua pelaku lain yakni Amrozi dan Imam Samudra. Berlanjut pada 5 Agustus 2003, sebuah bom bunuh diri meledak di Hotel JW Marriott, Jakarta. Insiden itu menewaskan 14 orang dan melukai setidaknya 156 orang. Dua pentolan JI, Azhari bin Husin dan Nordin M. Top, dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Oktober 2005, terjadi peristiwa bom Bali 2. Tragedi ini menewaskan sedikitnya 23 orang dan menyebabkan 196 orang lainnya luka-luka. Kemudian pada tanggal 21 April 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Jamaah Islamiyah sebagai kelompok terlarang yang ingin mengganti dasar negara Indonesia. Teror terakhir dari Jamaah Islamiyah tercatat pada tanggal 17 Juli 2009 yang kembali terjadi di kawasan Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta Selatan. Bom bunuh diri ini menewaskan 9 orang dan melukai lebih dari 50 orang. Ada beberapa alasan yang membuat Jamaah Islamiyah akhirnya sepakat membubarkan diri dan bergabung dengan NKRI. Ketua Majelis Fatwa JI, Ustadz Imtihan, menjelaskan, pembubaran ini dilandasi komitmen mereka terhadap ilmu, terutama soal cara memandang Indonesia. Ia menjelaskan dulu Jamaah Islamiyah memusuhi pemerintah tetapi tidak memusuhi warga negaranya. Sementara kini, lewat serangkaian kajian yang dilakukan, JI memandang NKRI merupakan negara Darul Islam secara total. Jadi pendapat yang ketiga ini pendapat yang menyatakan bahwa negeri seperti Indonesia ini bukan Darul Kufri tapi juga bukan Darul Islam. Sehingga ya, sikapnya pun berbeda. Kalau Darul Kufri kan perang, kalau Darul Islam berarti taat penuh. Ya. Nah, JI mengambil sikap yang ketiga dulu.
ya. JI mengambil sikap yang ketiga yang masih memandang sistemnya, pemerintahannya, pemerintah kufur, tapi masyarakatnya dan orang-orangnya adalah orang-orang Islam. Gitu. Nah, kajian kami akhirnya, sekali lagi ini berdasarkan kajian, bukan berdasarkan yang lain-lain, bukan pertimbangan bapak-bapak ya. Kajian kami memandang bahwasanya kini saatnya JI berubah dari memandang Indonesia sebagai darul Islam atau sebagai negeri Islam secara total. Sebenarnya saya sebagai yang menggawangi masalah ilmu waktu itu sudah pernah diminta untuk mengkaji tentang Pancasila. Kan ketika masih pakai pandangan ini, ya, Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Keyakinannya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya di tahun 2016 atau 2017 kita diminta untuk mengkaji. Dan hasil kajian saya dan teman-teman, kami ada tim majelis fatwa. Ya. Yang meminta siapa? Amir. Amir, Pak Para, Ustaz Para. Iya. Kita sudah sampai pada kesimpulan bahwasanya butir-butir Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, selaras dengan hifdzuddin, ya, selaras dengan ayat-ayat Al-Quran juga, hadis-hadis Nabi juga. Begitu juga dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Tidak ada yang bermasalah. Imtihan bercerita, sekitar tahun 2016 ia pernah diminta oleh salah seorang tokoh JI, Ustadz Parawijayanto, untuk mengkaji soal Pancasila. Dari hasil kajiannya, ia menyimpulkan kalau 5 butir Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, Imtihan juga membocorkan kalau pihaknya sebenarnya tidak merestui tragedi Bom Bali. Dari sejak terjadinya Bom Bali, saya secara hati nurani nggak setuju. Ilmu kami juga tidak mengatakan ini benar gitu. Ya. Apalagi tadi sudah saya sampaikan juga di atas bahwasanya di bawah tadi ya, bahwa sebenarnya para pelaku ini tidak pernah mendapatkan restu dari JI. Hal serupa turut diungkap oleh Ustadz Siswanto selaku Eksekretaris Mantiki 2 JI. Siswanto menekankan, aksi pembubaran diri ini bukanlah kamuflase atau sekadar bersifat transaksional. Bahkan pihaknya juga telah berupaya membangun kepercayaan dengan pemerintah. Kalau untuk keperluan membangun trust ini bukannya sekedar DPO kami pertemukan kepada aparat negara. Berarti ada rencana? Bukan, saya sudah dilakukan itu, sudah dilakukan. Bahkan barang-barang kalau yang tersisa dari konflik di Ambon, di Poso, masih ada barang, sudah kita serahkan. Yang sudah diserahkan berapa? Kalau itu yang bisa dirujuk tentu bukan kami ya, itu kan rahasianya pihak negara dalam hal ini, saya tidak bisa matur. Cuma kan kalau dari sisi jumlah memang adanya berapa kan kita tidak tahu juga. Mas Ari tahu bahwa kita ini bahwa diatur dengan dulunya manajemennya adalah sel terputus. Yang bagian itu tidak berkenal dengan kami tidak kenal dengan mereka. Bagaimana kami bisa mengatakan? Cuma kami yakini bahwa itu berdasarkan apa yang terjadi itu memang betul-betul alhamdulillah sambutan dari adik-adik kami, ya anggota jemaah ini, masya Allah saya lihat sangat responsif dan positif. Gitu. Sehingga itu juga saya pikir bagian dari penciptaan trust ya antara X ini dengan XI ini dengan negara satu. Seorang pengamat terorisme dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak menilai negara tetap perlu waspada meski JI telah resmi bubar. Pasalnya, masih ada potensi aksi teror dari sel-sel jihad pendukung kelompok teror seperti ISIS. Selain itu, Zaki juga menyarankan perlunya perlakuan khusus kepada ex-JI. Ia memberi contoh deradikalisasi kelompok JI di Mesir. Di Mesir, para anggota JI diajak berbicara secara terbuka untuk meninggalkan doktrin dan ideologi lama. Bubarnya Jamaah Islamiyah ini perlu mendapat apresiasi. Kedepannya, PR pemerintah tinggal melakukan pendampingan agar program deradikalisasi dapat terus berjalan dengan baik.